Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, berjumpa kembali di podcast Ngerujak, Ngerumpi seputar pajak, podcast resmi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Gimana kabarnya kawan pajak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Putri yang akan menjadi moderator dalam podcast kita kali ini. Nah, kawan pajak semua, sebagaimana kita ketahui, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP yang lebih familiar kita kenal dengan istilah Cortex. Nah, PMK ini hadir untuk mendukung pelaksanaan pembaruan Cortex ya yang akan diterapkan mulai Januari 2025 mendatang. Nah, untuk PMK 81 ini ada 5 klaster. Dan untuk kesempatan kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai klaster registrasi. Nah, seperti apa sih klaster registrasi atau pendaftaran yang diatur dalam PMK 81 ini? Nah, bersama kita sudah hadir 2 narasumber fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Yang pertama dengan Mas Sigit. Halo Mas Sigit, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Alhamdulillah. Halo kawan pajak. Ya, kemudian berikutnya dengan Mbak Dita. Halo Mbak. Putri, halo Mbak Putri. Gimana Kawan kabarnya pajak? Mbak? Baik, alhamdulillah Mbak Putri. Lagi sibuk apa nih akhir tahun Mas Mbak di KPP? Sosialisasi Ya. kelas pajak Cortex ya. Kelas pajak Cortex ya. Banyak. Sudah berjilid-jilid dilakukan ya kelas pajak Cortex. Baik, Mas Mbak, kita langsung aja ya ke materi kita tentang PMK 81 tahun 2024. Nah, di PMK ini kan secara umum ada 5 klaster. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Dita ya, 5 klaster ini apa saja dan apa sih yang melatar belakangi diterbitkannya PMK ini Mbak? Nah, PMK 81 2024 ini kan memang diterbitkan dalam rangka implementasi Cortex atau PSIAP ya Mbak. Nah, itu SIAP itu sistem inti administrasi perpajakan. Nah, di mana kan perlu adanya penataan peraturan perundang-undangan nih yang baru di bidang perpajakan. Nah, nanti itu mencakup penyesuaian 5 klaster, yaitu klaster tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, klaster registrasi atau pendaftaran, lalu pembayaran, pelaporan, dan yang terakhir layanan perpajakan gitu Mbak Putri. Baik. Jadi tadi ada 5 klaster ya, tapi untuk podcast kita kali ini kita akan bahas satu dulu ya, Mas Satu Mbak ya, aja. registrasi. Mungkin untuk klaster-klaster yang lain, kawan pajak bisa cek di episode podcast kita yang lain ya, bisa pantengin terus di channel kita. Nah, di klaster registrasi nih ya Mas Sigit, kira-kira apa saja yang diatur di PMK 81 klaster registrasi ini? Baik Mbak Putri dan kawan pajak sekalian. Di klaster registrasi ini di PMK 81 tahun 2024 itu ada di bab 4 ya. Ada di bab 4 itu tentang tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan PKP, dan pendaftaran objek pajak PPP. Gitu. Tapi sekarang yang kita bahas itu hanya yang pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP dulu gitu. Jadi memang materinya sangat banyak kawan pajak. Materinya banyak sekali, tapi kawan pajak jangan khawatir karena materi ini untuk menyesuaikan di aplikasi gitu ya. Jadi kawan pajak tidak perlu bingung gitu. Kalaupun misal belum paham semua materinya, nanti di aplikasinya sudah ada warning-warningnya ya, ada peringatan-peringatannya. Baik. Nah, kembali ke sini bahwa pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP itu sebelumnya kan diatur di PMK nomor 147 tahun 2017 ya. Itu kawan pajak. Kemudian di PMK 81 ini mengatur beberapa perubahan di PMK 147-nya itu ada 9 bagian. 9 bagian. Yang pertama adalah aturan umum. Aturan umum ada di pasal 15 PMK 81 ini. Kemudian di pasal 15 ini menjelaskan mengenai persyaratan subjektif, kemudian persyaratan objektif, kemudian juga tempat mendaftarkan diri.
itu sebenarnya masih sama dengan PMK yang lama Yang gitu. lama. Jadi tidak terlalu banyak perubahan, hanya di sini ditegaskan mungkin seperti itu ya di pasal 15 PMK 81 tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah mengatur tentang orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi itu seperti apa? Itu ada di pasal 16 sampai dengan pasal 31 di PMK 81 tahun 2024 ini. Kemudian juga mengatur terkait ini apa? Warisan belum terbagi. Itu. Warisan belum terbagi dia ada di pasal 32 sampai dengan pasal 38. Tadi orang pribadi sudah, warisan belum terbagi sudah, kemudian yang keempat itu mengatur tentang wajib pajak badan. Ya, wajib pajak badan itu diatur di pasal 39 sampai pasal 49 gitu ya. Nanti kawan pajak bisa cek lagi tuh yang menjadi badan itu siapa saja, lembaga, kemudian partai politik itu masuk atau tidak gitu kan, bisa dilihat di situ gitu. Kemudian yang kelima itu NPWP instansi pemerintah. Nah ini mungkin terminologi baru ya, kata-kata baru karena dulu istilahnya adalah bendaharawan gitu ya, bendaharawan. Nah sekarang diberi nama dengan instansi pemerintah. Dia itu ada di pasal 50 sampai 58. Kemudian juga ada aturan terkait kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan secara jabatan. Itu. Menetapkan secara jabatan misalnya kalau ada wajib pajak yang memiliki rumah lebih dari satu ya. Tempat tinggalnya ya. Ya, tempat tinggalnya banyak, tempat kedudukannya banyak misalnya gitu. Nanti Direktur Jenderal Pajak boleh menetapkan ini yang menjadi tempat terdaftarnya gitu. Itu ada diatur di pasal 59 PMK 81 tahun 2024. Kemudian yang ketujuh adalah pengukuhan PKP. Nah ini mungkin bagi wajib pajak yang ada transaksi dengan instansi pemerintah atau wajib pajak yang membutuhkan untuk membuat faktur gitu kan faktur itu tidak sembarangan boleh dibuat gitu ya, tidak boleh sembarang boleh diterbitkan. Itu diatur di pasal 60 sampai 66 Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 ini. Kemudian pencabutan PKP-nya yang nomor 8 dia ada di pasal 67 sampai 69 dan terakhir ada ketentuan lain-lain. Ketentuan lain-lain ada di pasal 70. Nah, itu. Jadi kawan pajak cukup banyak untuk aturan terkait PKP dan ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita itu ada klasternya, ada tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan itu kan nanti untuk cara login dan lain-lain itu diatur di situ. Kemudian klaster yang ini kita bahas adalah registrasi dan pendaftaran, klaster pembayaran, pelaporan dan layanan perpajakan itu totalnya itu ada 600-an halaman ya kalau tidak salah ya. Insya Allah. Bacanya. Iya, jadi kawan pajak kalau ingin membaca lebih baik bertahap gitu kawan pajak. Jadi jangan langsung baca 600, mungkin dipahamkan dulu tiap klasternya. Oh ini maksudnya seperti ini maksud ini karena ada banyak sekali PMK yang kemudian dirangkum gitu ya jadi satu jadi ya. satu. Di sini gitu. Baik. Demikian mungkin seperti itu Mbak Putri dan baik. kawan pajak ya. Ya, jadi gitu ya kawan pajak, di pembahasan podcast kali ini kita fokuskan ke pendaftaran NPWP sampai dengan PKP, dan yang tadi dijelaskan Mas Sigit itu dari pasal 15 sampai pasal 70, berarti 56 pasal sendiri ya hanya untuk NPWP dan PKP gitu ya. Tapi jangan khawatir kawan pajak karena nanti di aplikasinya, jadi PMK 81 ini berdasarkan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dita merupakan payung hukum ya yang menaungi seluruh probis di Kortex. Nanti probis di Kortexnya itu insya Allah akan lebih mudah diikuti gitu ya Mas Lebih ya, mudah dengan interface yang lebih baik gitu ya, interface yang mudah begitu. Nah, sekarang saya mau kembali ke Mbak Dita ya Mbak. Tadi kan PMK 81 ini menaungi seluruh probis proses bisnis yang ada di Kortex. Nah, mungkin bisa di-spill Mbak, kebijakan-kebijakan baru apa nih yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan yang ada di PMK 81.
Ini ada banyak ya. Iya. Kita coba sebutin beberapa ya. Baik. Nah, ya udah pasti kan latar belakang aturan ini untuk penyesuaian dalam rangka implementasi Cortex tadi ya. Iya. Jadi kebijakan tuh antara lain beberapa yang berubah. Yang pertama tuh channel penyampaian permohonan nanti akan borderless. Jadi kan selama ini permohonan kan disampaikan melalui pos atau datang langsung ke KPP kan ke KPP terdaftarnya ya Mbak Putri ya. Iya, betul. Nanti tuh borderless itu artinya bisa disampaikan ke KPP mana aja. Gitu ya Mbak ya, Jadi bisa mana aja. KPP yang bukan tempat terdaftarnya itu bisa disampaikan di situ. Cuma nanti untuk penyampaiannya nanti akan diatur lagi ya untuk jalur permohonannya seperti apa gitu. Lalu yang kedua nanti akan ada interoperabilitas atau koneksi dengan instansi lain, nah seperti Dukcapil, AHU atau imigrasi. Jadi nanti diharapkan kita akan paperless. Jadi dokumen yang sudah disahkan oleh instansi lain nanti kita harapkan nanti nggak perlu disampaikan lagi gitu Mbak Putri, karena udah ada ya. Tadi udah terkoneksi sama instansi lain. Gitu. Nah lalu pemberian nomor identitas perpajakan bagi yang bukan subjek atau belum memenuhi syarat objektif subjektif. Contoh untuk PMSE atau PNA perwakilan negara asing, lalu badan internasional. Dan mungkin untuk contohnya lagi untuk karyawan yang di bawah PTKP tapi ingin mempunyai NPWP untuk kepentingan pengurusan bank. Nanti dia dapat nomor identitas perpajakan. Ada lagi ya, itu baru juga ya. Ya betul. Lalu yang keempat jangka waktu pendaftaran NPWP untuk WPOP karyawan. Jadi kalau WPOP itu sudah penghasilannya sudah akumulasi melebihi PTKP, jadi di akhir bulan berikutnya dia sudah wajib untuk mendaftarkan NPWP ya, seperti itu. Nah lalu tidak ada lagi pendaftaran NPWP cabang karena semua kewajiban perpajakan nanti hanya dilakukan di pusat. Jadi nanti kantor cabangnya nanti diberikan NITKU seperti itu Mbak Putri. NITKU itu apa itu? Nomor apa tuh ya? Identitas tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Okay. Lalu terminologi non efektif. Jadi kan kita selama ini kan taunya istilahnya non efektif ya untuk wajib pajak yang tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT ya. NE ya Mbak ya, NE. WPNE kita sebutnya ya. Nanti namanya berubah menjadi non aktif. NA dong. Iya, NA. WPNA. Kayaknya lebih gampang ya. Lebih enak ya. Lebih enak ya. Iya. Tapi karena kita udah biasa WPNE gitu jadi kayak nanti kalau agak bagi mikir kita ya. mungkin iya, tapi bagi wajib pajak kayaknya udah nggak aktif Iya, gitu ya. Iya. Kalau mereka datang kan bilangnya kalau mau nggak aktif gitu ya. Jadi lebih familiar ya istilahnya. Iya. Lalu yang ketujuh nanti akan ada perubahan di kriteria WP yang dapat dihapus. Nah contohnya nih kalau sekarang kan istri gabung sama NPWP suami kan NPWP-nya langsung dihapus ya. Saya diajukan. Nah cuma kan karena NIK berlaku sebagai NPWP, kalau dia sudah aktif nanti statusnya akan menjadi cuma NPWP tidak aktif seperti itu. Nah lalu ada lagi perubahan di alur pengukuhan PKP. Jadi kalau selama ini kan kalau WP mengajukan permohonan PKP, mereka menyampaikan surat permohonan, lalu nanti 1 hari kerja kan dapat surat pengukuhan PKP ya. Lalu nanti 10 hari akan ada proses untuk pengaktifan akun PKP. Nah nanti kalau untuk kedepannya nanti setelah WP mengajukan permohonan nanti akan dapat 1 dokumen surat keterangan permohonan pengukuhan PKP. Dan nanti setelah diteliti semuanya akan langsung mendapatkan nggak perlu lagi ada aktivasi akun sih, nanti akunnya akan aktif dan lalu akan diberikan status PKP dan akun PKP-nya diaktifkan seperti itu. Nah yang terakhir terkait kriteria suspend PKP. Kalau selama ini kan ada 2 ya yang menjadi dia jadi PKP suspend itu ya, atau penonaktifan sementara akun PKP. Kalau dia alasan pertama adalah indikasi pidana dan kepatuhan. Nah, maka nanti syarat yang kepatuhan itu sudah tidak ada lagi Mbak Putri. Jadi sudah tidak ada lagi suspend kalau dia tidak lapor SPT seperti itu ya. Jadi memang secara umum ada yang berubah, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan gitu ya terkait dengan kriteria-kriteria pendaftaran begitu. Baik, itu secara umum ya kawan pajak. Kita akan coba bedah satu persatu nih nanti ya. Mungkin ini pertanyaan yang nanti akan banyak ditanyakan nih oleh kawan pajak di TPT ya, di KPP. Jadi alur pendaftaran NPWP nanti akan seperti apa nih Mas Sigit? Ya baik, jadi alur pendaftaran NPWP itu kan seperti selama ini ada yang
wajib pajak mendaftarkan sendiri. Baik. Ada juga yang terbit secara jabatan gitu kan ya. Secara jabatan artinya diterbitkan oleh KPP. Iya. Nah, kita bahas dulu nih yang mendaftarkan diri sendiri gitu kan. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu dilakukan melalui 3 metode. Ada 3 metode kawan pajak. 3 metode. Yang pertama secara elektronik. Jadi bisa daftar secara elektronik. Kemudian secara langsung itu datang ke KPP atau KP2KP. KPP itu kantor pelayanan pajak, KP2KP kantor pelayanan dan penyuluhan perpajakan. Kemudian yang ketiga itu melalui pos atau ekspedisi gitu. Jadi bisa melalui pos kawan pajak. Jadi bisa elektronik, bisa langsung, bisa juga melalui pos. Nah, kemudian yang kemudian pendaftaran secara elektronik yang tadi kan nomor 2 itu elektronik itu dilakukan melalui 3 saluran. 3 saluran. Yang pertama itu melalui portal wajib pajak. Nah, ini portal wajib pajak ini yang disebut dengan sistem Kortek ini ya. Ada portal wajib pajak. Itu wajib pajak melakukan aktivasi akun wajib pajak di portal wajib pajak. Ya. Kemudian yang kedua adalah melalui laman atau aplikasi yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya AHU dan juga OSS untuk wajib pajak badan. Kemudian yang ketiga adalah melalui kontak center gitu ya. Nah, tadi ya 3 metode dan 3 saluran elektronik. Yang otomatis yang metode langsung dan juga pos kan tidak ada salurannya lagi ya, pokoknya langsung ya berarti datang gitu kan. Pos ya berarti dikirim gitu. Nah, yang elektronik tadi 3 itu kemudian nanti akan dilakukan penelitian. Jika sudah terpenuhi maka akan diterbitkan NPWP melalui email atau melalui akun wajib pajak. Akun wajib pajak yang tadi di portal Kortek itu. Mungkin seperti itu Mbak Putri dan kawan pajak sekalian. Jadi untuk prosesnya tadi ada yang masih diterima secara manual gitu ya di KPP, tapi mungkin untuk syarat dan ketentuan nanti akan diatur lagi ya di ketentuan terkait ya Mas ya. Nah, kondisi-kondisi seperti apa yang dibolehkan manual dan tadi lewat elektronik ada 3 channel. Yang menarik tuh lewat contact center, berarti kita bisa daftar NPWP lewat telepon doang ya Mas lewat ya? Telepon. Nah, semakin canggih gitu, semakin cepat gitu ya untuk wajib pajak bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik. Lalu yang berikutnya terkait dengan NPWP cabang nih Mbak. Dengar-dengar kan tadi ya Mbak juga udah jelaskan sedikit, nanti cabang tuh udah nggak ada lagi, digantikan dengan NITKU. Nah, nanti mekanismenya seperti apa Mbak Dita? Jadi kan kegiatan semuanya kan di pusat ya Mbak Putri ya. Jadi betul. Kegiatan usaha selain di pusat sudah tidak diberikan lagi NPWP. Nah, nanti diberikan NITKU tadi, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nanti berarti kantor itu tidak mendaftarkan lagi NPWP cabang. Jadi kalau perusahaan memiliki kantor cabang, kalau dulu kan prosesnya pendaftaran NPWP cabang tuh, kalau nanti namanya pelaporan aja sih Mbak Putri, pelaporan tempat kegiatan usaha. Jadi nanti dilaporkan lalu diberikan NITKU. Nah, itu juga untuk instansi pemerintah. Kalau sekarang ya, saat ini kan dia harus melaporkan subunit organisasinya nih untuk memperoleh NPWP ya. Kalau dulu kan subunitnya dikasih kode NPWP gitu ya. Nah, kalau sekarang mereka melaporkan lalu nanti dapat NITKU juga untuk instansi pemerintah. Jadi subunit instansi pemerintah juga nanti istilahnya sama NITKU juga ya Mbak ya. Ya kawan pajak. Baik, tadi tentang NPWP cabang. Nah, tadi juga sempat Mbak Dita bahas secara umum mengenai nomor identitas perpajakan. Boleh kita singkat NIP kali ya, NIP. Nah, itu kalau saya sih udah pernah dengar yang PMSE ya Mas ya, PMSE yang bertugas untuk melakukan pemungutan PPN itu kan sudah diberikan nih saat ini yang Google itu ya misalnya Google, contohnya Spotify betul itu ya. Kan sudah kita punya. Boleh nyebut merek nggak sih? Nanti disensor kali ya. Nah, itu kan sudah diberikan nomor identitas perpajakan. Nah, nanti ke depannya itu akan seperti apa Mas Sigit tentang nomor identitas perpajakan ini?
nomor identitas perpajakan atau kalau kita singkat NIP itu ya seperti NPWP 15 digit itu ya sekarang ya ditambah 0 di depannya ya seperti NPWP gitu. Tapi dia sifatnya itu hanya untuk administrasi gitu. Jadi belum tentu ketika terbit nomor identitas perpajakan serta-merta wajib lapor SPT tahunan misalnya, itu tidak seperti itu. Nah, dalam bentuk NPWP diberikannya itu kepada bukan subjek pajak dan yang belum memenuhi syarat subjektif atau objektif untuk kepentingan administrasi perpajakan. Misalnya untuk kewajiban pemotongan atau pemungutan gitu kan. Contohnya seperti apa? Contohnya yang bukan subjek pajak adalah pegawai atau pejabat diplomatik atau PNA, perwakilan negara asing, dan juga badan internasional yang ingin mengurus surat keterangan bebas PPN untuk impor. Jadi itu tadi saya ulang bahwa NIP itu tidak serta-merta menjadi timbul kewajiban perpajakannya, dia bisa hanya sebagai sarana administrasi perpajakan gitu, sarana administrasi, sarana supaya dia ada di aplikasi kita, di aplikasi Kortek gitu. Jadi kalau mungkin selama ini pakai NPWP 00 gitu kan ya istilahnya ya, pakai NPWP 00 tapi nantinya harus buat dulu nomor identitas perpajakan supaya bisa mengajukan surat keterangan bebas gitu dan sebagainya yang terkait perpajakan di Indonesia yang dilakukan oleh non subjek itu tadi. Betul. Ya subjek pajak luar negeri contohnya. Baik, oke, itu mengenai NIP ya, nomor identitas perpajakan. Selanjutnya kita ke probis di pendaftaran itu ada juga probis perubahan data ya, Mbak Dita dan Mas Sigit. Untuk perubahan data NPWP itu nantinya akan seperti apa diatur di PMK 81 ini, Mbak? Perubahan ya, ada sedikit perubahan sih, Mbak. Kalau selama ini kan kita mengenal ada prosedur permohonan perubahan data. Iya. Kalau WP ada perubahan nomor telepon atau perubahan alamat tapi masih di KPP yang sama ya. Jadi kayak cuma pindah nomor atau bagaimana itu kan WP mengajukannya perubahan data gitu ya. Dan ada lagi permohonan pemindahan WP. Jadi kalau WP alamatnya pindah di kecamatan lain berarti kan udah masuk ke wilayah kerja KPP lain ya. Nah dulu itu kan ada dua permohonan itu dipisah ya, permohonan data sama pemindahan WP. Nah sekarang untuk nantinya sesuai dengan PMK 81 yang Korteks ini nanti keduanya digabung menjadi prosedur perubahan data gitu. Jadi untuk pemindahan data akan masuk atau sebagai bagian dari permohonan perubahan data, Mbak Putri. Nanti diajukan by sistem, nanti yang memisahkan adalah sistem. Jadi kalau data yang diajukan untuk dirubah itu bukan terkait pemindahan alamat atau pemindahan KPP, nanti dia dianggap sebagai perubahan data. Nah untuk itu nanti permohonannya 1 hari kerja. Kalau untuk perubahan data tanpa merubah wilayah kerja ya atau pemindahan alamat ya. Nah tapi kalau dia nanti berupa perubahan alamat tempat tinggal yang merubah wilayah kerja KPP-nya, nanti paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap gitu, Mbak Putri. Jadi intinya dulu itu 2 permohonan yang berbeda, nanti di Korteks akan jadi 1 permohonan dan dipisahkan by system gitu. Jadi kemungkinan akan jadi 1 menu gitu ya, di menu perubahan data begitu ya, Mbak ya. Jadi nggak bingung ya WP ya. Jadi nggak bingung, betul. Ini pindah alamat atau perubahan data gitu ya. Kalau sekarang kan jelasinnya kalau KPP-nya pindah berarti pindah alamat. Pindah KPP gitu ya. Pemindahan wajib pajak. Tapi kalau alamatnya di kecamatan yang sama, kita suka bilang gitu ya. Formulirnya data, perubahan data. Kalau ini kan udah jelas ya. Ya udah perubahan data. 1 aja gitu. Nanti yang misahin sistemnya. Iya, betul. Baik. Jadi akan lebih mudah juga ya untuk kawan pajak. Tapi untuk jangka waktunya tadi masih tetap sama ya, Mbak ya, pindah 5 hari kerja maksimal, perubahan data 1 hari gitu ya. Nah mungkin sekarang kita akan ke permohonan non efektif nih kawan pajak atau non aktif ya nanti istilahnya ya. Nah itu akan seperti apa Mas Sigit yang diatur dalam PMK 81? Oh iya, baik Mbak Putri dan rekan pajak sekalian, kawan pajak sekalian. Jadi
ada perubahan terminologi. Tadinya kita sebut dengan wajib pajak non efektif gitu ya. Kemudian diubah menjadi wajib pajak non aktif gitu. Nah, di PMK 81 tahun PMK 81 ya, PMK 81 tahun 2024-nya ini juga dirubah kriterianya. Baik. Dirubah kriteria wajib pajak mana saja yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non aktif. Kalau dulu non efektif NE gitu ya, kalau sekarang non aktif jadi NA gitu ya. Ya kan? Kemudian kriteria untuk wajib pajak orang pribadi yang bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non aktif adalah yang pertama itu, kalau wajib pajaknya adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti dokter, notaris gitu ya. Namun tidak lagi memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya. Jadi tadinya punya usaha terus dia berhenti usaha. Saya pengen pensiun misalnya, biar anaknya yang nerusin itu. Contohnya seperti itu. Itu bisa masuk menjadi kriteria wajib pajak non aktif. Kemudian kriteria wajib pajak orang pribadi non aktif yang kedua adalah dia dari awal tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya itu karyawan, namun dia tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan atau memiliki penghasilan yang di bawah PTKP. Jadi karyawan walaupun dia sudah ada penghasilan tapi penghasilan di bawah PTKP, itu boleh mengajukan non aktif supaya tidak ada kewajiban lapor gitu ya, nggak ada kewajiban yang setiap tahun gitu kan. Kemudian kriteria yang ketiga itu wajib pajak WNI warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri atau disingkat SPLN. Namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri atau dia belum 183 hari di luar negeri gitu. Jadi udah berniat nih, saya niat tinggal di luar Indonesia dan nantinya supaya pajaknya tidak dikenakan pajak di Indonesia lagi tapi pajaknya di luar negeri, walaupun belum 183 hari bisa mengajukan non aktif gitu. Kemudian kriteria yang keempat adalah WNI berstatus sebagai penduduk tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Contohnya wajib pajak di luar negeri sudah 183 hari. Kalau tadi kan belum ya. Kalau ini yang sudah. Kalau yang tadi sudah berniat. Tapi kalau yang keempat tadi, yang poin keempat itu bisa jadi dia belum berniat tapi udah kelamaan gitu kan. Di sana sudah lebih dari 183 hari. Nanti dia bisa mengajukan non aktif ya. Kemudian mungkin yang kelima ini yang tadi disinggung juga sama Mbak Dita ya terkait wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang kemudian memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Jadi pengen digabung sama suami aja supaya kewajiban lapor dan lain-lain itu jadi satu gitu kan. Itu bisa dengan wajib pajak non aktif. Kalau sebelumnya memang namanya penghapusan ya, penghapusan NPWP istri gitu kan. Ya NPWP-nya hapus, NIK-nya tetap ada kan gitu. Nah kalau sekarang kan NIK-nya sudah jadi NPWP gitu kan ya. Masa NIK-nya dihapus gitu kan? Tidak seperti itu. Nah kemudian kriteria yang keenam itu aturan memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh DJP. Nanti ada ketentuan lain gitu. Ketentuan khusus lain yang memang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian tadi kita bahas yang orang pribadi, yang sekarang adalah untuk wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu hanya dua kriterianya. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun masih dalam proses atau belum melakukan penghapusan NPWP.
Contohnya yang wajib pajak badan sudah bubar tapi belum dihapus NPWP-nya, itu bisa nonaktif. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian nanti baik orang pribadi ataupun badan dilakukan penelitian atas pengajuan nonaktifnya. Kemudian Kepala KPP menerbitkan keputusan disetujui atau tidaknya permohonan nonaktif setelah paling lama itu 5 hari kerja ya, sejak permohonan diterima secara lengkap. Jadi seperti itu. Baik. Ya gitu Jadi Mbak. seperti itu ya untuk permohonan nonaktif ya. Untuk jangka waktu masih sama Masih dengan sama. yang diatur di Per 04 2020 ya Mas Iya. ya. Baik. Nah, tadi kita sudah bahas pendaftaran, perubahan data, nonaktif ya kawan pajak nanti istilahnya. Kemudian untuk probis penghapusan NPWP nih Mbak Dita. Nanti kedepannya kondisi-kondisi seperti apa yang diatur untuk penghapusan NPWP ini? Jadi untuk penghapusan NPWP ini masih sama ya, nggak ada banyak perubahan ya Mbak Putri ya. Baik. Penghapusan bisa dilakukan secara permohonan atau secara jabatan. Ya. Nah jika diajukan secara permohonan, maka nanti akan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Nah untuk yang dapat dihapus, untuk kriteria wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, lalu wajib pajak orang pribadi yang tidak meninggal tetapi telah meninggalkan Indonesia dan tidak lagi berstatus sebagai penduduk, atau telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bagi bukan penduduk. Lalu yang ketiga, wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Jadi kalau wajib pajak kawan pajak merasa punya NPWP lebih dari 1, nanti bisa dilakukan penghapusan NPWP. Gitu. Lalu ada lagi kriteria WP berupa warisan belum terbagi. Jadi itu untuk warisan yang sudah selesai dibagi nanti bisa dihapus ya Mbak Putri ya. Lalu untuk kriteria WP instansi pemerintah, yaitu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Dan yang untuk badan, yaitu wajib pajak dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Dan yang kedua, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, nah atau wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Nah, nanti berdasarkan hasil pemeriksaan, keputusan diterbitkan paling lama 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan warisan belum terbagi, dan 12 bulan untuk selain WPOP dan warisan belum terbagi tadi. Nah, setelah permohonan itu diterima secara lengkap Mbak Putri. Begitu, masih sama ya berarti ya. Ya, jadi gitu ya kawan pajak, untuk penghapusan NPWP tetap melalui proses pemeriksaan gitu ya Mbak Dita. Oke, nah selanjutnya NPWP sudah ya. Yang banyak ditunggu-tunggu dan banyak ditanyakan juga pasti akan terkait PKP nih, masih gitu ya. Untuk alur PKP gimana nih? Ada perubahan apa enggak nanti ketika Kortex gitu Mas? Sebenarnya tidak ada perubahan tapi diselaraskan gitu ya. Diselaraskan. Diubah juga sih. Iya. Tadinya di PMK 164 ya. Ya. PMK 164 kemudian sekarang diatur di PMK 81 tahun 2024 itu. Ya. Tadi sepertinya sudah sempat disinggung juga sama Mbak Dita ya terkait surat keterangan permohonan PKP ya istilahnya. PKP. Surat keterangan permohonan pengukuhan PKP. Jadi yang pertama, pengusaha kena pajak, pengusaha melaporkan usahanya kepada KPP terdaftar dan mengajukan permohonan pengukuhan PKP seperti biasa ya. Kemudian pengusaha yang menggunakan kantor virtual itu memberikan pernyataan kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya. Kalau virtual office ya, virtual office atau sebutan bahasa Indonesianya kan kantor virtual ya gitu ya. Kantor virtual dia ditambah lagi dengan tempat informasi terkait tempat kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian nanti KPP akan menerbitkan surat keterangan permohonan pengukuhan PKP. Jadi sebutannya adalah surat keterangan permohonan pengukuhan PKP paling lama 1 hari kerja.
setelah permohonan diterima lengkap dan petugas melakukan penelitian atas permohonan pengusaha tersebut. Baik. Jadi kalau sekarang kan langsung terbit surat pengukuhan PKP. 1 hari Satu terbit hari. SPPKP ya Mas. Ya, kalau sekarang kalau nanti surat keterangan permohonan PKP. Jadi langsung ini terima lengkap baru terbitnya surat keterangan permohonan. Tapi itu bisa diajukan untuk ikut tender. Ikut tender bisa. Untuk apa itu sudah bisa. Namun belum bisa buat faktur memang gitu. Nah, nanti jika hasil penelitian diterima, maka akan diberikan akses pembuatan faktur pajak gitu. Akses pembuatan faktur pajak yang selama ini akun PKP-nya diaktifasi, nanti ke depan PKP akan diberikan akses pembuatan faktur pajak. Jadi kalau sekarang kan kita aktivasi Enova ya. Aktivasi Enova itu. Nah, nanti di Kortek itu kalau yang belum PKP pas klik buat faktur tidak bisa. Bisa. Nah, nanti kalau dia sudah disetujui permohonan PKP-nya itu nanti otomatis klik pembuatan PKP-nya bisa. Baru dibuka aksesnya gitu Klik ya. pembuatan PKP, klik pembuatan faktur Fakturnya ya. baru Iya. dibuka ya. Ya, dan itu kawan pajak tidak perlu lagi minta jatah nomor seri dan lain-lain gitu. Pokoknya langsung aja buat faktur, tinggal masukkan datanya seperti itu. Nah, keputusan akses ini itu paling lama diterbitkan 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Tadi kan permohonan diterima secara lengkap kan itu terbit surat keterangan tadi kan. Surat keterangan. Nah 10 hari dari situ, 10 hari kerja dari situ paling lama nanti akan diterbitkan keputusan terkait hak akses pembuatan faktur pajak. Kemudian hal yang baru terkait kantor virtual atau virtual office ya. Itu nanti petugas akan melakukan visit ke virtual office-nya. Kemudian juga petugas akan melakukan penelitian, melakukan cek tempat kegiatan usaha yang sebenarnya sesuai dengan pernyataan yang diterbitkan. Pernyataan yang telah diberikan pada saat pengajuan PKP itu. Gitu. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Jadi memang ada perubahan ya Mas ya di alur PKP ini. Jadi bagi kawan pajak yang berkantor di virtual office dan mau mengajukan PKP ada syarat tadi ya, ada lampiran tambahan yaitu pernyataan ya Mas ya, pernyataan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya gitu. Karena kan nggak mungkin ya perusahaan berjalan hanya di satu virtual office gitu ya kegiatan usahanya. Nah, satu nanti kotakan itu. Iya. Jadi nanti harus dilampirkan syarat pernyataan tersebut, di mana petugas juga nanti akan meneliti lebih lanjut tentang tempat kegiatan usaha yang sebenarnya begitu. Betul. Baik, selanjutnya aku mau ke Mbak Dita ya Mbak. Tadi Mbak Dita sempat menyinggung mengenai kriteria suspend PKP yang akan berubah berdasarkan PMK 81 ini. Tadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak seperti apa? Iya. Kalau selama ini kan suspendnya tadi ada 2 ya yang udah kita sebutkan karena indikasi pidana sama kepatuhan pelaporan SPT masa PPN ya Mbak Putri ya. Nah nanti ke depannya sesuai dengan PMK ini untuk ketidakpatuhan pelaporan SPT PPN itu tidak lagi menjadi kriteria suspend. Oke. Maaf. Jadi nanti WP yang saat ini suspend maaf ya. Kayak harusnya ada minum ya. Jadi nanti kalau ada PKP yang saat ini suspend karena tadi ya tidak lapor SPT, maka saat PMK ini nanti berlaku maka harus dikembalikan lagi hak aksesnya gitu Mbak Putri. Gitu. Ya jadi nanti ke depannya suspend itu cuma untuk WP yang indikasi pidana aja begitu ya. Baik. Nanti ada di ketentuan peralihannya kalau nggak salah ya Mbak ya di PMK 81. Baik. Untuk pendaftaran NPWP dan PKP sepertinya udah semua ya materinya disampaikan oleh kedua narasumber kita. Sudah banyak. Udah banyak banget ya. Iya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terakhir Mas Sigit, Mbak Dita nih mengenai klaster registrasi. Mungkin ini ya kawan pajak kan mungkin beredar di luar terkait wah bayi baru lahir sudah punya NIK gitu kan ya. Iya, sudah punya NIK otomatis langsung jadi wajib pajak dong gitu kan ya. Harus karena bayar pajak NPWP-nya gitu nanti ya. Karena NPWP-nya pakai NIK ya Mas ya. NPWP-nya pakai NIK gitu. Jadi mungkin tadi kan kita sudah bahas juga ya terkait tata cara pendaftaran NPWP gitu ya. Atau
atau sekarang sebutannya adalah tata cara aktivasi NIK menjadi NPWP. Jadi tidak serta-merta NIK itu menjadi NPWP gitu. Bisa harus didaftarkan terlebih dahulu atau ditetapkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, nanti bayi baru lahir otomatis kan dia belum daftar kan NPWP-nya gitu kan. Jadi otomatis si NIK-nya bayi tersebut ya belum menjadi NPWP gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak Putri ya. Jadi tetap memperhatikan persyaratan subjektif dan objektif ya untuk menjadi wajib pajak. Baik kawan pajak, gimana untuk materi klaster registrasinya? Insya Allah sudah lengkap ya dijelaskan oleh narasumber kita. Nah untuk klaster lainnya di PMK 81 2024 akan dibahas di video-video podcast berikutnya. Kawan pajak pantengin terus channel Pajak Pasar Minggu di YouTube. Bisa juga follow Instagram @pajakpasarminggu untuk mendapatkan informasi mengenai kelas pajak dan informasi perpajakan lainnya. Semoga nanti implementasi Kortex dapat berjalan dengan lancar ya Mas Mbak. Amin. Ya. Terima kasih banyak Mas Mbak telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi di podcast kali ini. Terima kasih kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast kami. Mari kita sama-sama sambut Kortex dengan terus mengupdate informasi ya mengenai Kortex. Jangan lupa ajak teman dan saudara untuk follow Instagram @pajakpasarminggu untuk dapat informasi terbaru mengenai kelas pajak dan informasi perpajakan lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Dadah kawan pajak.